Halo semua, kembali lagi di live-nya Mas Haidar Ali ID. Oke, live kali ini kita akan membahas benih apa sih yang Mas Haidar Ali ID ini atau saya sendiri ini suka gitu. Ya sebenarnya ini menurut pribadi saya sendiri ya. Kalau saya ada dua merek yang saya suka yaitu benih Citra Asia dan juga punyanya East West Seed atau panah merah. Jadi dua itu. Sebenarnya ada sih satu merek made in Taiwan tapi harganya karena sangat mahal dan hasilnya juga sama aja. Jadi saya milihnya kalau nggak East West Seed ya itu benih Citra Asia itu. Ya East West Seed atau panah merah dan juga benih Citra Asia itu. Kenapa saya sendiri sebagai petani kok milih itu? Ini bukan bukan promosi, bukan menaikkan perusahaan, bukan ya. Tapi menurut saya mereka berdua itu sudah melakukan yang namanya uji multilokasi ya. Jadi misalnya ditanam di apapun itu tumbuh gitu. Dan juga daya tumbuhnya ini kalau di saya sendiri ya bisa mencapai 90% gitu. Jadi sangat sangat tinggi dan sangat top ya untuk hasilnya dan lain sebagainya gitu. Terus ada yang mungkin ada beberapa kali yang mengalami mas kok benihnya ndak tumbuh atau gimana, itu mungkin ada pemalsuan dan hal-hal yang lain misalnya sabotase mungkin ya bisa. Jadi di perbenihan pun ada pemalsuan dengan repack, jadi isinya bukan panah merah dan bukan Citra Asia tapi isinya itu mungkin lain gitu, mungkin packagingnya atau kemasannya itu niru panah merah tapi mungkin diisi lain ya. Ini mungkin bisa terjadi gitu, dan saya juga nggak menyalahkan dari pabriknya dan lain sebagainya. Ini memang kejahatan atau sindikat ya, dan kalau teman-teman menemukan seperti itu ya tinggal laporkan saja gitu kan. Tapi alhamdulillahnya saya sendiri sih nggak pernah ya mengalami, tapi beberapa teman yang saya maksud ini pernah mengalami seperti itu gitu. Ya silakan dilaporkan saja gitu. Ada yang mungkin apa kadaluarsa apa masih dijual itu. Kalau kadaluarsa masih dijual itu ya salah tokonya gitu, bukan bukan salah kitanya sebagai konsumen atau salah SOP tanamnya gitu. Walaupun sebenarnya benih kadaluarsa kalau bagus itu masih bisa gitu, tapi saya juga nggak berani ambil resiko untuk pakai benih yang memang sudah kadaluarsa gitu. Ya segitu aja untuk vlognya kali ini, dan mungkin referensi saya dalam memilih benih ini bisa digunakan oleh anda-anda semuanya ya. Terima kasih.